Di tengah kesibukan bekerja, para ASN ini menyempatkan berbagi melalui gerakan ASN Mengajar. Ya, ASN Mengajar digagas untuk memberikan literasi, pendidikan, dan keterampilan bagi anak-anak di perkampungan dan kawasan prasejahtera. Simak liputan selengkapnya dalam Sosok. ASN atau aparatur sipil negara tak hanya berkutat di meja kerja. Di Tangerang Selatan ada sekelompok ASN yang menginisiasi gerakan unik, ASN Mengajar. Mereka secara sukarela mengajar anak-anak di perkampungan pemulung, memberikan akses pendidikan yang layak bagi mereka yang kurang beruntung. Di BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara, saya bekerja di bagian Biro Perencanaan dan Keuangan. Secara spesifiknya saya di bagian keuangan. Jadi tugas saya untuk mencatatkan uang, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Mereka sangat mendukung untuk ASN Mengajar. Akan tetapi ya mungkin agak sedikit kagetnya juga. Mungkin karena selama ini ASN agak sedikit dinarasikan beberapa kekurangan-kekurangan yang ada, seperti adanya kasus korupsi, atau ASN itu tidak bisa bekerja, atau ASN itu pada zona nyaman. Walaupun saya harus akui memang kritik itu juga tidak pada ruang yang kosong, akan tapi saya yakinkan bahwa tidak semua ASN seperti itu. Gerakan ini digagas oleh Yudi, seorang ASN di BSSN. Semangatnya untuk berbagi ilmu kepada anak-anak terpinggirkan sudah muncul sejak masa kuliah. Setelah menjadi ASN, Yudi semakin bertekad mewujudkan mimpi itu. Pada tahun 2022, ASN Mengajar resmi berdiri. Dulu saya memiliki cita-cita sebagai seorang guru, akan tapi karena berbagai hal saya tidak bisa mewujudkan cita-cita itu, akhirnya saya menjadi ASN. Tapi saya sadar bahwa sebenarnya pekerjaan itu bukan identitas tunggal saya merasa bisa tetap menjadi seorang guru. Dan ketika berkuliah di PKN STAN tahun 2017, saya mulai mengajar. Dari situlah timbul kepekaan lebih terhadap permasalahan masyarakat, dan akhirnya saya melanjutkan kegiatan itu sampai sekarang, dan terbentuklah ASN Mengajar pada 2022 lalu. Jadi waktu itu ketika COVID 2020, saya bekerja di BSSN ya. Dan waktu itu untuk mahasiswa yang biasanya mengajar di sini, karena dulu kan saya mahasiswa di sini ya, tapi itu tidak melakukan pengajaran lagi karena COVID. Jadi pengajarannya tidak adakan selama beberapa tahun. Jadi di sini saya pernah datang sendirian untuk mulai pengajaran itu. Lalu saya mencari orang-orang seperti Barlian dan teman-teman yang lainnya, akhirnya ikut. Lalu alhamdulillah ya, tujuan yang sama itu akan mempertemukan orang-orang dalam perjalanannya. Jadi ketika saya memiliki tujuan untuk mencoba menjadi katalis ya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, ternyata dalam berjalan itu banyak sekali dari orang-orang, teman-teman, rekan-rekan yang ikut ingin membantu dalam gerakan ini, seperti itu. Dalam kegiatan belajar mengajar, para ASN tidak hanya mengajarkan baca, tulis, dan hitung, tetapi juga bahasa Inggris dasar dan keterampilan sesuai minat dan bakat anak. Di ASN Mengajar itu ada bidang pengajaran, dan kita juga sekarang sedang mengembangkan bidang Research and Development, di mana kita sekarang sedang membuat kurikulum. Sebenarnya sudah 99% jadi. Itu di dalam kurikulum itu sebenarnya kita ingin concernnya itu untuk fun learning. Itu kita ingin mengajari lebih kepada aspek yang terpenting bagi kita, yang dasar, yaitu calistung, baca tulis hitung, dan bahasa Inggris. Dan itu kita bagi untuk anak yang belum sekolah, untuk anak kelas 1 sampai 3 dan kelas 4 sampai 6. Dan di luar itu juga kita juga memiliki kurikulum-kurikulum lain untuk peningkatan kompetensi mereka dalam bentuk talent interest. Itu ada kelas menari, ada kelas musik, ada kelas vokal, dan juga kita juga memiliki kelas bisnis kreatif dan fotografi. ASN Mengajar bukan hanya fenomena lokal. Gerakan ini telah menjalar ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Semarang, Samarinda, dan Yogyakarta. Saat ini, ratusan ASN dari berbagai instansi telah terlibat aktif dalam kegiatan ini. Nggak berusaha menyalahkan siapapun atas kurangnya pendidikan, karena semua orang itu harusnya punya tanggung jawab buat ngajarin gitu. Sesimpel kayak, nggak ngerokok di tempat umum, ngajarin
ada loh orang-orang yang harus kita hargain nih haknya untuk bernafas, terutama orang-orang yang dengan kebutuhan khusus soal kesehatannya gitu. Terus atau ngajarin, oh kalau ada orang tua bisa nih kita sapa, halo Pak, siang Pak, kayak gitu. Nggak harus guru yang ada di sekolah. Kewajiban itu punya siapa? Punya semua orang. Semangat berbagi dan kepedulian terhadap pendidikan anak-anak menjadi motivasi utama gerakan ini. Kalau dibilang nggak butuh duit kan sombong banget ya Pak ya. Tapi apa ya, kayaknya kebahagiaan gak cuma tentang ketika dapat gaji di tanggal 1 sih Pak. Ada hal-hal lain kayak kenapa orang mau sekolah tinggi-tinggi ngeluarin duit, padahal belum tentu mereka nanti kerjanya dapat balik modal lebih tinggi gitu. Karena ada pleasure di situ yang nggak semua itu bisa diukur pakai rupiah gitu. Waktu saya kesini, adik-adiknya nanyain, kakak kok minggu ini nggak kesini sih gitu. Itu diamuk ke anak-anak bocil kayak gini, kayaknya itu juga salah satu kebahagiaan yang bikin saya balik lagi ke sini. Kehadiran ASN Mengajar membawa perubahan positif bagi anak-anak. Akses pada pendidikan membuka peluang yang lebih baik bagi masa depan. Ya senang-senang aja sih, karena bisa belajar matematika dan sains, dan bisa dapat susu. Waduh, kalau ASN Mengajar alhamdulillah sih, berkat adanya bantuan dari ASN Mengajar, warga kami ini sangat senang dan sangat bergembira sekali karena setiap minggu diadakan belajar mengajar di Kampung Pemulung. Kalau nggak ada kakak-kakak yang mengajarkan itu kan kemungkinan anak-anak itu kalau habis sekolah ya nggak ada yang mengajarinya. Jadi dengan adanya kakak-kakak itu mengajarkan di kampung kita, di Kampung Pemulung, anak-anak kita itu bisa belajar, bisa menulis, bisa membaca dari SD sampai kelas 6 bahkan sampai SMP. Ayo, 5, 11. Yudi berharap ASN Mengajar dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak di seluruh Indonesia. Dengan begitu, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Saya berharap Indonesia itu akan menjadi suatu negara yang gak ada lagi anak yang putus sekolah, gak ada lagi anak yang dia harus bekerja pada usia yang belum waktunya dia bekerja, gak ada anak yang dia bahkan bermimpi aja takut, gak ada anak yang mungkin menangis karena bisa mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Saya berharap semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dan saya berharap semoga semua itu dapat diwujudkan.